Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi waktu di setup show off, gue udah sempat bilang ya kalau gue tuh pingin bikin list mouse yang memang sering muncul di setup show off. Dan sekarang yang mau gue bikin ini adalah list untuk mouse dari Logitech. Gue juga mulai untuk mouse yang memang berkabel dulu. Dan list ini gue rasa akan dimulai dari yang paling sedikit penggunanya sampai paling banyak penggunanya di setup show off. Jadi ini bukan menggambarkan banyak atau sedikit penggunanya di Indonesia ya, tapi gue berdasarkan penglihatan gue yang memang submit ke setup show off aja. Dan memang ternyata masih cukup banyak juga yang menggunakan seri-seri yang cukup lawas dari Logitech. Jadi kita mulai aja ya untuk listnya. Gue udah ada 4 mouse di sini. Yang pertama yang mau gue highlight itu adalah Logitech G402 Hyperion Fury. Sebenarnya G402 ini dia udah sempat ada lumayan lama ya, dan untuk versi sebelumnya itu kalau nggak salah G402 doang atau G402 Hero seperti 502 kakaknya, gue juga udah agak lupa, jadi tolong koreksi gue kalau misalkan memang gue salah ya. Dan G402 ini hadir lagi dengan Hyperion Fury yang sebenarnya ini adalah refresh atau rebranding dari G402 itu sendiri. G402 Fury ini dia punya keunggulan yaitu ada di bagian low frictionnya, dimana mouse ini kalau misalkan dipakai itu dia nggak terlalu licin di mousepad, jadi memang sifatnya low friction. Lalu yang di highlight dari G402 ini adalah lightweight, meskipun ya bentuknya masih agak besar dan dia punya desain yang lumayan klasik ya sebagai gaming mouse. Gue sebutnya klasik itu karena dulu-dulu kalau kita ngelihat gaming mouse itu memang bentuknya kaku ya untuk bagian shape-nya. Nggak kayak mouse gaming sekarang yang memang lebih rounded semua. Jadi meskipun ini punya low friction, dia tetap punya bobot yang ringan. Dan bakalan cocok juga dengan kalian yang memang suka dengan tipikal mouse yang ringan tapi ukuran nggak terlalu kecil. Mengenai fitur juga G402 udah lumayan banyak sih, karena di sini udah ada 8 programmable button dan udah pakai optical gaming sensor dari Delta Zero Technology. Oke, lalu selanjutnya setelah G402 yang sering gue lihat di setup show off, terutama peserta-peserta yang submit ke setup show off, itu adalah kakaknya yaitu G502. Apa sih yang membedakan antara G402 dan juga G502? Secara bentuk G502 itu memang lumayan mirip dengan G402. Bedanya ini adalah buat orang-orang yang mungkin seneng dengan desain G402, seneng sama shape-nya, sama bentuknya, sama grip-nya, tapi pingin bobotnya bisa dibikin jauh lebih berat daripada G402, karena nggak semua orang suka dengan bobot yang ringan untuk gaming mouse-nya. Yaitu ada si G502 ini. Karena kalau kita lihat G502 ini memang bobotnya tuh bisa diatur, karena di bagian bawahnya kita bisa naruh semacam beberapa pemberat gitu. Jadi kalau misalkan mouse gaming sekarang juga udah lumayan banyak ya yang bisa diatur untuk pemberat-pemberatnya. G502 ini sebenarnya udah hadir lumayan lama sebagai gaming mouse yang memang beratnya tuh bisa diatur dengan beberapa pemberat yang ada di dalam sini. Dan untuk program buttonnya itu jauh lebih banyak daripada G402 ya, karena untuk G502 ini dia totalnya itu ada 11 programmable button dan juga punya fitur unik yaitu dual mode hyper fast scroll wheel, dimana kita bisa bener-bener ngeloncerin bagian scrollnya. Yang di-upgrade dari G502 ini juga sebenarnya ada di bagian kabelnya, karena untuk kabel dia udah menggunakan kabel sleeving. Jadi emang akan lebih awet, cuma biasanya kalau kabel sleeving itu dia lama-lama akan kaku. Jadi plus minus juga sih antara kabel yang sleeving dan juga yang non-sleeving. Tapi kira-kira menurut kalian gimana nih? Kalian juga masih memfavoritkan si G502 ini nggak? Karena gue juga bisa bilang G502 termasuk jenis gaming mouse yang lumayan klasik ya secara bentuk dan juga desain. Coba komen aja di bawah. Kita lanjut ke selanjutnya yang memang banyak juga nih peserta-peserta setup show off yang submit dan menggunakan mouse-nya Logitech, yaitu adalah G403. G403 ini bukan upgrade dari 402 ya, karena secara bentuk G403 ini jauh berbeda. Dia udah lebih kekinian, udah lebih tren di zaman sekarang karena punya shape yang memang jauh lebih rounded, jauh lebih kalem juga secara bentuk. Jadi ini akan lebih cocok untuk kalian yang memang nggak suka gaming mouse yang neko-neko bentuknya. Dan secara ukuran juga memang nggak besar. Untuk sensor dia menggunakan Hero 16K sensor, dan desain yang dikeluarkan di sini memang udah sangat-sangat ergonomik ya, berbeda dari G402 yang memang lekukannya masih seperti itu.
Dan G403 ini juga menurut gua akan cocok buat kalian yang memang nggak suka mouse gaming yang terlalu berat. Karena di sini beratnya itu cuma 87,3 gram aja. Dan dimensinya memang lumayan ramping, ada di 122 x 68 x 43 mm. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian pengguna dari G403 juga? Coba dong komen di bawah, sharing juga pengalaman kalian penggunaannya seperti apa untuk si G403 ini. Oke, next sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak digunakan oleh peserta-peserta setup show off, yaitu adalah Logitech G102 LightSync. Yang ada di gue ini versi warna hitam, tapi banyak juga yang menggunakan versi warna putihnya. G102 ini banyak digunakan, udah jelas pasti karena harga dari G102 itu memang cukup bersahabat ya di kantong kita. Selain karena soal harganya, dia juga simple secara bentuk dan udah lumayan banyak juga yang memang terbiasa dengan shape dan bentuk dari G102 ini. Karena bentuknya tuh nggak jauh beda dari bentuk mouse biasa, mouse standar B100 yang memang dikeluarkan oleh Logitech juga. Tapi dia tetap punya fitur-fitur gaming yang cukup mendukung. Kayak dia punya DPI yang lumayan tinggi di 8000 dan paling kecilnya di 200. Jadi kalau misalkan main game FPS juga itu masih masuk. Untuk programmable button juga ada 6. Ini udah cukup banget sebenarnya untuk basic gaming. Kabel dari G102 ini memang belum sleeving atau belum braided lah ya, mungkin kalian taunya. Tapi ya dengan kabel rubber seperti ini juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Toh memang secara harga G102 itu lumayan terjangkau. Jadi mau protes pun dengan fitur-fitur yang diberikan, G102 itu memang udah memenuhi dan cukup-cukup aja sebagai mouse gaming. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian juga memfavoritkan si G102 ini? Kalau iya, coba komen di bawah dan share pengalaman kalian juga ya. Gue pengen tahu aja sih kenapa si G102 ini banyak dipakai sama orang selain karena harganya yang memang terjangkau. Oke, itulah dia video gua mengenai 4 mouse gaming Logitech yang berkabel yang memang paling banyak sering digunakan oleh pesertanya setup show off. Mungkin nanti kedepannya gue akan bikin versi wirelessnya ya. Kira-kira kalau wirelessnya yang paling banyak tuh yang digunakan tuh apa untuk peserta setup show off. Nanti gue akan bikin lagi deh. Tapi dari keempat ini, kira-kira mana yang menurut kalian paling oke dan mana yang jadi favorit kalian? Coba komen aja di bawah. Mungkin video gue ini juga bisa sedikit jadi referensi buat kalian apabila kalian lagi cari gaming mouse yang berkabel. Dan bisa jadi pilihan-pilihan juga dari Logitech G agar kalian bisa memilih mouse gaming berkabel seperti apa. Karena kalau menurut gue sendiri, keempat mouse gaming ini memang adalah pilihan-pilihan terbaik untuk mouse gaming berkabel dari Logitech G. Segitu aja dulu dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Untuk info harga dari semua mouse ini juga akan gua taruh di kolom deskripsi beserta link pembeliannya. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.